Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Yayan Nurianti. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mencoba sharing materi tentang perpajakan yang sebelumnya saya baca di website klikpajak.id mengenai tarif PPh final untuk UMKM. Seperti diketahui, jika kita atau usaha kita memenuhi kriteria sebagai wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, pengguna tarif pajak penghasilan final sesuai PP 23 tahun 2018, kita dapat menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau dari omset untuk menghitung pajak penghasilan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini secara spesifik mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam hal ini, yang peredaran brutonya itu tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Adapun PP nomor 23 ini merupakan peraturan pengganti dari regulasi PPh final UMKM sebelumnya, yaitu PP nomor 46 tahun 2013, yang mana sebelumnya tarif di PP nomor 46 itu adalah 1% dari omset bruto. Kenapa sih pengusaha atau perusahaan ini boleh menggunakan tarif PPh lebih kecil daripada tarif PPh normal? Yang sebagaimana kita ketahui bahwa tarif PPh badan yang terbaru sesuai Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu ada di 22%. Ini bisa 0,5%, jauh sekali ya diskonnya ya. Alasan pemerintah itu untuk mendorong pelaku UMKM dalam sistem administrasi pajak. Langkah ini juga sekaligus agar pelaku UMKM itu dapat berkontribusi dalam rantai perekonomian nasional. Bagi pelaku UMKM, fasilitas subsidi dari pemerintah ini tentu sangat menarik, sebab tarifnya itu kan cukup rendah ya, dibanding yang tarif normal sih 22%, ataupun kalau untuk wajib pajak pribadi itu kan sesuai pasal 17 di Undang-Undang Ketentuan Perpajakan itu tarifnya 5-35%, ini hanya setengah persen gitu. Salah satu syarat yang bisa dilakukan untuk bisa mendapat fasilitas ini adalah wajib pajak harus mengajukan surat permohonan keterangan PP nomor 23 tahun 2018. Tapi fasilitas ini tidak bisa dinikmati seterusnya selamanya, melainkan ada batas waktu untuk penggunaan tarif tersebut. Oke. Untuk syarat mengajukan surat keterangan PP nomor 23 sendiri, yang pertama, permohonan harus ditandatangani oleh wajib pajak, atau kalau bukan ditandatangani oleh wajib pajak itu harus melampirkan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 tahun 83, yaitu tentang KUP. Lalu yang kedua, wajib pajak harus sudah menyampaikan SPT tahunan tahun pajak terakhir yang merupakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Pajak. Terus syarat yang ketiga itu peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Dan yang terakhir, wajib pajak itu bukan merupakan wajib pajak yang dikecualikan sebagai subjek pajak untuk PP nomor 23 tahun 18. Sekarang mengenai jangka waktu penerbitan suratnya. Setelah surat permohonan itu kita layangkan, maka Kepala KPP itu akan menerbitkan surat keputusan paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Jika dalam jangka waktu 3 hari dan wajib pajak masih belum menerima surat keputusan, maka permohonan kita dianggap diterima. Kepala KPP sih biasanya akan menerbitkan surat keterangan dalam tempo 1 hari setelah jangka waktu 3 hari terlewati. Selanjutnya, masa berlakunya. Tadi kan saya bilang bahwa tarif ini tidak bisa kita pakai selamanya. Ya, jadi ada masa waktu yang kita bisa menggunakan tarif tersebut. Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi itu 7 tahun, tidak lewat 7 tahun, tarifnya kembali ke pasal 17 dari 5% sampai 35%. Untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma itu jangka waktunya 4 tahun.
Lalu untuk wajib pajak badan berupa PT itu jangka waktunya hanya 3 tahun. Jangka waktu tersebut dihitung sejak tahun wajib pajak terdaftar. Oke, untuk selanjutnya mengenai cara mendapatkan surat keterangan dan cara ketentuan berikutnya, mungkin saya akan bahas di part 2 di video saya selanjutnya. Oke, cukup demikian saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.